Kondisi ekonomi yang tidak stabil dan masalah urbanisasi dapat berdampak pada kemiskinan, banyaknya anak jalanan, banyak pengemis, dan pembunuh. Hal ini adalah awal dari kondisi permasalahan sosial yang harus kita hadapi. Indonesia merupakan negara berkembang yang masih memiliki kondisi ekonomi yang kurang stabil. Situasi yang kurang stabil ini ditambah dengan permasalahan urbanisasi di Indonesia yang menyebabkan timbulnya berbagai masalah sosial dan menyebabkan kemiskinan yang berkelanjutan pada struktur masyarakat di Indonesia. Kemiskinan juga dapat menimbulkan permasalahan lainnya, seperti padatnya pemukiman kumuh yang tidak layak huni di tepi aliran air, banyaknya tunawisma, anak di bawah umur yang terpaksa bekerja, pemulung, pengemis, dan bertambahnya jumlah anak jalanan pada setiap tahun yang tidak disertai dengan pendapatan orang tua yang tidak stabil. Sehingga dapat menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak atau bahkan keseluruhan rumah tangga. Dan Surabaya merupakan salah satu kota dengan tingkat urbanisasi yang tinggi. Selain itu, jumlah anak jalanan, tunawisma, dan warga miskin di Surabaya dikategorikan tinggi. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar hidup kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Warga negara Indonesia dengan penghasilan di bawah Rp535.547 per kapita termasuk dalam kategori tidak mampu. Dan 1 tahun terakhir mencatat jumlah warga miskin di kota Surabaya turun signifikan. Pada awal tahun 2022, jumlah warga miskin di Surabaya mencapai 1,3 juta jiwa. Sementara hingga akhir Desember 2022, jumlah warga miskin turun menjadi 219.427 jiwa atau sekitar 75.069 kartu keluarga. Anak jalanan adalah seseorang atau sekumpulan anak-anak, remaja, dan juga manusia dewasa yang beraktivitas dan hidup secara bebas di jalanan. Anak jalanan diidentifikasi sebagai mereka yang hidup dan beraktivitas di jalanan tanpa pengawasan yang memadai. Mereka sering menghadapi kekerasan, eksploitasi, dan kurangnya kasih sayang, serta terpaksanya putus sekolah. Anak jalanan juga dapat merusak ketertiban dan estetika perkotaan. Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2017, jumlah anak jalanan di Surabaya mencapai 6.349 anak. Namun, pada tahun 2019, hanya ada sekitar 242 anak jalanan di kota Surabaya. Pendapatan anak jalanan bervariasi, pada rentang nominal Rp25.000 hingga Rp100.000. Namun, sekitar 25% penghasilannya habis untuk membeli yang mereka tidak butuhkan seperti rokok atau minuman keras. Pemerintahan telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah anak jalanan dan kemiskinan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Lalu, bagaimanakah bentuk aksi nyata yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa dalam menghadapi kemiskinan, anak jalanan, pemulung, dan pengemis? Sebagai mahasiswa, bentuk aksi nyata yang dapat kita lakukan yaitu meningkatkan kesadaran mahasiswa dan masyarakat sekitar tentang isu-isu masalah ini. Kita dapat melakukan seminar, lokakarya, dan diskusi panel mengenai masalah-masalah sosial ini. Sebagai mahasiswa, kita dapat bergabung pada organisasi yang memiliki fokus tujuan pada bantuan sosial atau bantuan langsung, seperti pengumpulan dana, pengumpulan makanan, pakaian, dan perlengkapan untuk didistribusikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Kita sebagai mahasiswa juga dapat membantu masyarakat terpinggir untuk mandiri secara ekonomi, yaitu dengan membantu koperasi atau kelompok usaha kecil dan melakukan penawaran pelatihan dan bimbingan. Sebagai mahasiswa, kita dapat mengajukan suara untuk mendorong perubahan mengenai masalah kemiskinan ini, yaitu seperti kampanye advokasi dan petisi untuk mendorong perubahan masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Setiap masyarakat yang berpendapatan rendah memiliki latar belakang dan kebutuhan yang unik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang khusus dan beragam. Mari kita bersama-sama berperan aktif dalam mengatasi masalah ini. Dengan upaya yang kolaboratif dan komitmen yang kuat, kita dapat menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fadaria Delita, pamit undur diri.